Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bobo hanya di Pat Sekawan Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita guna-guna persaingan warung nasi. Cerita ini sangatlah seru dan menegangkan, dan jangan dilama-lamakan lagi, tetap pantengin hanya ada di channelnya YouTube-nya, hanya di Pat Sekawan Channel. Check it out. Pada saat itu berdirilah dua warung nasi yang jaraknya berdekatan antara 15 meteran berjejer. Warung nasi Bang Mandor dan Bu Inah. Karena persaingan beliau yang sangat sengit, seolah menjadi ambisi Bang Mandor untuk menjatuhkan Bu Inah tersebut. Pagi pun mulai menyingsing dari pukul jam 6 pagi. Warung Bu Inah ini sangatlah ramai dikunjungi oleh pembeli. Dan warung sebelah yang warung Bang Mandor ini sangatlah sepi dari pengunjung. Dan Bang Mandor pun sebenarnya mulai iri melihat warung Bu Inah ini yang sangat ramai. Dan akan tetapi apalah daya, tangan tak sampai, hanya bisa menonton dari kejauhan. Mungkin Bu Inah ini memang di lingkungan kampung tersebut orangnya baik dan ramah pada si pembeli. Tidak seperti Bang Mandor yang selalu jutek kepada si pembeli tersebut. Dan masakannya pun sangatlah enak dibandingkan masakan wartegnya Bang Mandor. Dari situlah persaingan yang sangat sengit ini dimulai. Lalu semakin hari Bang Mandor cuman ada 1-2 pembeli yang membeli di warung nasinya tersebut. Kalah ramai dengan warungnya Bu Inah. Bang Mandor pun lalu menggerintes di dalam hatinya. Alah, warungku ini sangatlah sepi. Jangankan untuk membiayai anak istri, untuk modal pun tidak ada kembali. Bagaimana ini ya Rob? Tapi apalah daya, melihat warung sebelah sangatlah ramai. Dan apakah aku harus mencari seseorang yang pintar untuk membantu warungku biar ramai kembali? Ya udah, apa boleh buat. Dengan segala cara apapun akan saya lakukan demi menafkahi anak istri. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Datanglah teman Bang Mandor di masa waktu kecil dulu. Lalu dia membicarakan tentang warungnya yang sepi.
kepada Bang Jahe. Saya lagi bingung nih, He. Semenjak ada warung Bu Ina, warung Wartegu nggak pernah ramai dari pengunjung. Malah kesana mulu, yang ramai paling dapet sehari cuman 5 pengunjung. Bingung saya nih, He. Harus bagaimana ya kira-kira? Oh gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih baik sabar dulu lah, Bang. Jangan terburu nafsu. Mungkin belum rezekinya. Ya awal-awal sih memang seperti itu. Aku juga berpikir, akan tetapi mau kalah bukannya untung lah dapat buntung, untuk modal pun saya udah nggak ada. Ya udah gini aja. Kita datang ke orang pintar yang bernama Bah Seto di kampung sebelah. Bagaimana? Apakah kamu berani menanggung konsekuensinya? Ya apalah boleh buat demi keramaian dan kelancaran usahaku, Mahe. Kalau bisa sekarang antar aja dulu. Baiklah kalau begitu. Lalu mereka berdua pun mulai berberes-beres di warungnya. Dan Bang Mandor pun dan Bang Jahe mulai berangkat ke rumah orang pintar tersebut, boleh dibilang dukun, yang berada di kampung sebelah. Di mereka naik di motor, tak selang beberapa jam kemudian malam pun tiba. Mereka menyusuri hutan yang sangat lebat, yang dipenuhi oleh aura mistis yang sangat angker. Sesekali terdengar suara-suara aneh yang mengikuti jejak mereka ke rumah Bah Seto, karena rumah Bah Seto tersebut berada di tengah hutan yang tidak ada tetangga ataupun keramaian yang menyelimutinya. Hanyalah sepi sunyi suasana yang berada di sana. Dan singkat cerita, Bang Mandor pun sama si Jahe sudah sampai ke rumah Bah Seto. Lalu mereka menunjukkan salam dan mengetuk pintu ke rumah Bah Seto tersebut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kamu, kenapa tuh? Iki, Bah, temanku yang bernama Mandor ini. Dia warung saingan sama tetangganya. Cuman kalah ramai. Untuk modal pun katanya sih nggak ada. Dan coba kamu dor cerita sama Mbah, buka apa yang kamu alami setelah ada warung Bu Inah tersebut pada Bah Seto. Jadi gini, Bah, saya datang ke sini diantar Bah Jahe, makanya si Abah sakti, makanya saya ke sini minta bantuan Abah. Karena hari demi hari warung saya semakin terpuruk, Bah. Kalah dengan warung sebelah. Bingung masakan padahal sama, akan tetapi tetap beda dari pengunjung-pengunjung yang berada di sana. Dan saya mohon solusinya, Bah. Bagaimana agar warung saya ramai kembali? Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya, Dor? Kalau benar memang kamu sanggup menanggung akibatnya, akan saya bantu. Karena ini konsekuensinya bisa meregang nyawamu. Apakah kamu siap?
Apa boleh buat, Bah? Demi kelancaran usaha saya. Baiklah kalau begitu. Nanti malam pukul jam 12 malam kamu berangkat ke makam kuburan yang berada di desa kamu. Lalu kamu ambil tanahnya, tetapi tanah kuburan yang masih baru. Loh, Bah gitu? Iya. Bah, kamu masih mau siap? Siap pokoknya. Kalau begitu, kamu bakar kemenyan ini di makam tersebut, lalu kamu ambil tanahnya, dan sesudah kamu ambil, lalu lempar di sekitaran warung sainganmu tersebut. Pokoknya tinggal tunggu esok harinya, pasti warung kamu akan ramai kembali didatangi para pengunjung. Cuman tidaklah gampang mengambil tanah kuburan tersebut. Apakah kamu siap untuk menanggung kegoda tersebut dan akibatnya? Siap, Bah, apapun itu akan saya jabarkan. Baiklah kalau begitu. Silakan kamu pulang. Dan ini bawa menyan tersebut. Baiklah, Bah, kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Baiklah, semoga berhasil. Lalu mereka pun bergegas pulang. Dan 2 jam kemudian mereka pun sampai di rumahnya Bang Mandor kembali. Dan mereka mulai memikirkan dan ngopi sambil menunggu pukul 12 malam. Dan Jahe pun pulang, berpamitan izin pulang ke rumahnya kepada Bang Mandor. Dan mereka pun, Bang Mandor pun masih menunggu 1 jam lagi untuk berangkat ke makam tersebut. Jam 12.00 pun tiba. Mandor lalu menelusuri dengan gelapnya malam, memasuki area pemakaman. Tak disangka suara-suara dan angin pun menyelimuti badan Bang Mandor. Dan sangat terdengar banyak sekali suara-suara yang menyeramkan mengiringi di perjalanan beliau, karena Bang Mandor ini jalan kaki menyusuri hutan-hutan di keheningan kegelapan malam. Dan tiba-tiba sesampainya di makam, Bang Mandor pun mencium bau kemenyan yang sangat menyengat, seolah menggoda dia. Waduh, kok jadi merinding gini aku ya? Tercium bau kemenyan yang sangat menyengat. Apakah ini yang disebutkan kegoda? Bodo amat, yang penting aku berhasil mengambil tanah kuburan tersebut. Bang Mandor pun tidak menghiraukan godaan-godaan tersebut, karena hanyalah di benaknya itu cuman uang, hanyalah uang di dalam pikiran. 10 langkah ke depan, Bang Mandor pun menemukan kuburan baru yang tadi sore habis dimakamkan di penduduk setempat. Dan Bang Mandor pun mulai ritual di makam tersebut. Dan Bang Mandor pun lalu membakar menyan, dan secara tiba-tiba disentakkan oleh sosok
kuntilanak dan pocong di depannya. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Aduh, jangan ganggu ya. Aku minta ini sedikit. Jangan kau ambil tanah itu, Mandor. Lalu Bang Mandor pun terdiam dan tersontak mendengar suara Nyi Kun tersebut, dan lalu menggenggam si tanah kuburan sambil lari dan berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Dan akan tetapi memang dia berhasil mengambil tanah kuburan tersebut, dan dia langsung bergegas pulang sambil lari unggang langgang. Dan sesampainya di rumah, dia langsung bergegas ke warung saingannya tersebut dan langsung menaburi tanah itu di warungnya, mengelilingi warung tersebut. Ya memang warung tersebut pada jam-jam segitu sudah mulai sepi dan tidak ada yang lewat satupun di dusun tersebut. Selesainya Bang Mandor menaburi tanah tersebut, Bang Mandor pun pulang ke rumahnya dan bergerentas dalam hatinya sambil tersenyum. Semoga aja benar apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun itu. Dan tunggu tanggal mainnya Inah. Warungku pasti ramai kembali. Dan benar sekali, warung pagi hari menyingsing. Pongkrongok ayam mulai berketok seolah menandakan siang mulai tiba, dan bergemericik burung-burung berkicau di pepohonan yang sangat rindang, seolah menyambut pagi akan datang. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun tersebut. Warung Bang Mandor mulai didatangi oleh pembeli karena kelihatannya Bu Surti pun melihat warung Bu Ina itu ternyata tertutup, kayak yang tidak buka pada hari itu. Dan Bu Surti pun mulai menggerentas di dalam hatinya. Lah kok warung Bu Ina tutup ya? Apa dia lagi mudik kali ya? Di warung Bang Mandor aja deh yang buka, daripada nggak ada, lebih baik ke sana deh. Dan benar sekali, semua pengunjung yang mau beli ke warung Bu Ina pindah ke warung Bang Mandor karena mereka melihat warung Bu Ina ini tutup, seolah-olah tidak buka warungnya, dan dia mungkin lagi pada mudik. Bilangnya itu dan itu terus. Dan Bu Ina tersontak kaget juga melihat warung Bang Mandor yang sangat ramai, dan dia pun menunggu jam demi jam, waktu demi waktu. Dan Bu Ina pun mulai menggerentas di dalam hatinya. Lah kok warung aku jadi sepi gini ya? Malah ke warung Bang Mandor semua. Kira-kira ada apa ya? Mulai bingung aku. Tiba-tiba Bu Surti pun melewati warung Bu Ina tersebut, dan Bu Ina pun menegur Bu Surti yang berada di depan warungnya. Bu, kok tidak mampir ke warung saya? Bu Ina,
Tadi kelihatannya warung ibu tutup, kirain ibu lagi mudik lah. Ini buka bu. Ah tutup, ibu ini ngeyel nggak bisa dibilangin. Alah ya udah deh bu, ntar besok lagi aja saya kesini. Ya deh bu, makasih ya. Iya bu. Bu Ina pun sebenarnya sangatlah kaget melihat apa yang dibicarakan oleh Bu Surti tersebut. Warung segini bukanya kok malah dibilang tutup. Apakah penglihatan mereka sudah diini oleh bangsa jin ya? Dari situlah Bu Ina mulai termenung dan harus gimana dan dimana. Hari-hari pun berlalu, tidak ada satu pembeli pun yang datang ke warung Bu Ina. Dan lalu Bu Ina datanglah kepada orang pintar yang berada di dusunnya dengan Pak Kiai Maksum yang berada di kampung tersebut. Lalu Bu Ina pun mulai menutup warungnya dan akan bergegas ke rumah Kiai Maksum. Lalu Bu Ina pun berbincang-bincang ngaler ngidul ngalor, membicarakan tentang apa yang dialaminya. Lalu Kiai Maksum pun berkata kepada Bu Ina hasil dari terawangannya tersebut. Waduh, yang sabar ya Bu. Ibu lagi diuji. Karena menurut penerawangan saya, Bang Mandor ini menggunakan ilmu hitam untuk mengganggu warung Ibu. Dan akan tetapi jangan khawatir, kejahatan atau kebatilan akan musnah dengan sendirinya kalau kita sering beristighfar dan berdoa kepada Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bu Ina pun Mulai terkaget mendengarkan dari Pak Kiai tersebut. Waduh, apa iya Pak Kiai? Iya. Ya udah, sekarang saya harus gimana Pak kira-kira biar warung saya ramai kembali? ya udah, sekarang Ibu perbanyaklah sodako. Bagikan satu, sekarang kan besokan Jumat. Bagikan untuk Jumat berkah di kampung di depan warung Ibu dan bawa air ini ciprati dan kelilingi warung Ibu dengan air ini. Insya Allah warung Ibu akan ramai kembali. Baik Pak, terima kasih atas pertolongan Bapak. Saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Bu Ina ya, hidup sendiri malah ada yang menjolimi. Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusannya dan dijauhkan segala belainya. Amin. Tak lama kemudian malam pun sampai pukul 9 malam. Bu Ina pun mulai mengelilingi air yang dikasih Pak Kiai sambil mengucapkan asma Allah, asma ayat-ayat Al-Quran sambil dibacakan dalam hatinya dan mencepreti air-air suci tersebut di sekitaran warungnya.
dan memang ada keanehan, seolah ada asap tebal mengelilingi warung tersebut. Bu Inah pun tersentak kaget. Akan tetapi Bu Inah tidaklah gentar melihat itu, namun dia tambah semangat dan mulai memasak untuk dibagikan di siang hari untuk Jumat berkahnya. Singkat cerita, fajar pun menyingsing. Pukul 10 pagi, Bu Inah pun mulai membagikan dagangannya untuk yang Jumat berkah di depan wartegnya. Dan benar sekali, di besok harinya warung Bu Inah pun mulai ramai kembali, dan warung Bang Mandor pun mulai sepi kembali karena kan kebalik dan terkena oleh ajab tersebut. Yang dilihat oleh para pembeli yang mau ke warung Bang Mandor hanyalah sesosok hantu-hantu yang berada di warung tersebut, dan masakannya pun basi, dan Bang Mandor pun tiba-tiba tersentak kaget dan meninggal di tempat. Dan tiba-tiba api menyambar warung Bang Mandor, dan Bang Mandor pun habis terkena oleh ajabnya sendiri. Begitulah akhir dari sebuah cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga kalian terhibur oleh cerita-cerita misteri yang kami bawakan. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share kepada teman-teman Anda, biar kami semangat bikin kontennya. Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, bagja waluya, dan merdeka.